Halo, salam kuliah desain. Oke, kita ketemu lagi ya. Di video kali ini kita akan bicara tentang brand identity ya. Tetapi yang perlu saya garis bawahi di sini bahwa brand identity dalam materi video ini bukan dalam rangka kita akan membuat brand ya. Kita bukan desainer brand ya. Kekhususan dari video ini adalah kita akan menerjemahkan brand. Jadi penerapan brand identity pada sebuah ruang ya. Dalam konteks ini kita sebagai desainer interior atau desainer exhibition, bagaimana sih kita menangkap brand itu lalu kita terapkan ke dalam karya 3 dimensi ya, karya ruang atau karya keruangan kita ya. Kita akan bahas satu persatu ya. Sebenarnya brand itu tanpa kita sadari itu bisa kita temukan di mana aja ya. Contoh lah ya, ini yang paling sering ya. Kalau sebagai orang Jogja pasti tahu ini. Kalau sudah ada bulang-baling populer ya, merek populer ya. Di sini kita sudah tahu bahwa ini brand ini bukan sekedar penjual makanan atau bulang-baling ya. Orang Jawa bilang bulang-baling ya. Tetapi ini adalah simbol dari atau brand yang muncul kita ingat, yaitu adalah setiap acara sekaten ya, di acara sekaten ya. Jadi sekaten selain kita kenal sebagai pasar rakyat, juga kita kenal dengan kehadiran makanan ini, bulang-baling merek populer yang mungkin kita sulit temukan pada hari biasa, pada hari selain hari sekaten ya. Jadi ini sebuah brand gitu, bukan sekedar merek yang muncul yang kita baca sebagai merek makanan, tetapi ini brand yang melekat dengan acara yang namanya sekaten setiap tahun ada di alun-alun utara Yogyakarta ya. Nah, lalu brand itu apa? Pertanyaannya kan seperti itu. Kenapa sekaten identik sama bulang-baling populer? Kenapa sekaten identik dengan permainan tradisional? Kenapa identik dengan pasar rakyat, pasar malam misalnya? Nah, lalu pertanyaannya adalah brand itu apa? Ya, mungkin teman-teman sudah pernah lihat di video saya yang lain. Brand itu apa? Jadi brand itu bukan sekedar logo ya. Kalau kita bicara logo, apakah brand itu logo? Iya, logo salah satunya, tetapi tidak sekedar logo. Lalu brand itu apakah produk? Iya, produk, tetapi bukan sekedar produk. Apakah brand itu hal yang dijanjikan? Ya, apakah brand itu sekedar impresi dari sebuah produk atau sebuah logo? Tidak ya, tidak sekedar itu jawabannya ya. Lalu brand itu apa ya? Nah, ini saya mengutip dari Martino Meyer. Brand itu hasil akhirnya ya, resultnya ya. Jadi brand itu adalah apa yang customer rasakan terhadap sebuah produk, sebuah service atau sebuah perusahaan ya. Yang jadi letaknya itu di benak konsumen, bukan di barangnya itu, bukan di logonya itu, bukan di warna yang ditampilkan pada sebuah brand itu, tetapi apa yang melekat di benak konsumen itulah brand ya. Jadi bisa dikatakan bahwa brand itu seperti sebuah reputasi ya. Semua orang, semua hal yang berada dalam perusahaan itu memiliki dampak terhadap sebuah brand ya. Jadi tidak hanya bangunannya, tidak ada logonya, tapi pelayanannya dan semuanya itu menyangkut itu. Jadi apa yang ada di benak konsumen itulah brand. Lalu bagaimana kita sebagai desainer, bukan desainer brand ya, desainer interior, desainer exhibition, untuk menerjemahkan sebuah brand menjadi sebuah bangunan ya, menjadi sebuah ruang, menjadi sebuah karya. Nah, ini yang akan kita coba bahas satu persatu. Apa
yang perlu kita perhatikan. Elemen-elemen apa saja dari sebuah brand ya. Jadi ini menurut Arek ya, seorang branding expert ya bernama Arek dari Impact Design ya. Dia membagi elemen-elemen ini ada 9. Nah, 9 ini dibagi lagi ya. Yang pertama adalah brand core-nya ya, yang meliputi purpose, vision, values ya. Lalu yang kedua adalah brand positioning-nya yang menyangkut audience, market dan goals-nya. Yang ketiga adalah brand persona, jadi personality dari brand itu apa ya. Kita akan coba bahas satu persatu elemen-elemen apa sih yang ada dalam sebuah brand. Bukan dalam rangka kita mau membuat brand, tapi menerjemahkan brand itu ke dalam karya desain kita ya. Yang pertama terkait dengan brand core-nya ya, inti dari brandnya itu ya, yaitu adalah purpose-nya ya. Purpose itu bahasa Indonesianya apa? Tujuannya ya. Tujuannya itu untuk apa ya? Dalam konteks ini sebuah pameran. Pameran itu pameran apa ya? Ini sebagai contoh pameran job expo atau job fair biasanya ya. Nah, di sini kita bisa lihat tujuan utama itu menarik orang untuk mencari pekerjaan ya, menghubungkan antara perusahaan dan orang yang mencari pekerjaan ya. Tujuannya. Tetapi pameran lain mungkin acaranya lain lagi ya. Di acara yang berbeda, bentuk dari desain pamerannya itu juga akan berbeda ya. When your brand has clear purpose ya, jika brand itu memiliki tujuan yang jelas ya, maka tujuan itu akan lebih cepat tercapai ya. Penjualannya bagus ya, pertumbuhan perusahaannya bagus ya, dengan memperjelas tujuannya. Jadi kita harus tahu dulu tujuan dari perusahaan itu apa ketika mengikuti sebuah pameran atau mendirikan sebuah toko gitu ya. Nah, yang berikutnya adalah visinya ya. Kalau tadi tujuan acaranya, tujuan dari produk itu untuk siapa ya, untuk apa. Sekarang visi itu beda dengan tujuan. Dengan tujuan itu kan yang sudah jelas terlihat ya. Sementara visi ini adalah ke depan ya. Misalnya ini contoh adalah pameran kendaraan listrik ya, EV. Sekarang sedang ngetren ya, sedang mulai tentang EV, electric vehicle ya, atau kendaraan listrik ya. Visi ke depan apa? Oh, visi ke depan akan mengurangi penggunaan energinya akan berpindah, switch dari energi fosil ke energi listrik ya. Terbukti sudah banyak review-review tentang kendaraan listrik yang lebih ngirit gitu ya, lebih ramah lingkungan, tidak mengeluarkan asap, lebih ramah kantong ya. Ini sebuah visi ke depan ya. Mungkin sekarang orang masih ragu-ragu, orang masih bertanya tentang bagaimana nanti kalau kehabisan baterai di jalan, bagaimana ngecasnya dan sebagainya. Tetapi ini adalah sebuah visi bahwa ini ke depan ada teknologi baru loh. Ya, misalnya sekarang yang lagi tren Hyundai Kona ya, seri elektrik. Dia membuat visi sehingga pameran itu harus visioner. Desain kita harus juga mengikuti visi yang ditetapkan oleh perusahaan tadi, oleh brand tadi. Ya. Yang berikutnya adalah brand values ya, atau nilai-nilai dari sebuah brand itu apa ya. Kalau tadi visi kedepannya, sekarang nilai-nilainya. Jadi setiap produk, setiap brand, setiap perusahaan biasanya memiliki nilai-nilai tertentu ya. Nilai profesionalitas, nilai kreativitas ya, macam-macam ya. Ini sebagai contoh misalnya brand dari National Geographic ya, sebuah majalah, sebuah channel televisi juga ya, yang selalu berkaitan dengan lingkungan. Nilai-nilai apa yang bisa kita tangkap dari sebuah brand ini ya? Kita bisa petakan satu persatu. Oh, nilai-nilai kecintaan terhadap lingkungan ya.
nilai-nilai tentang kualitas gambar yang selalu di atas rata-rata ya. Kalau kita lihat foto-foto di majalah National Geographic atau gambar-gambar videonya itu selalu kualitasnya itu high res ya, high resolution, sangat bagus. Berarti nilai-nilai detail, kejernihan, kejelian, ya, kedekatan dengan alam ini menjadi nilai-nilai yang bisa kita tangkap, yang nanti akan kita terjemahkan ya ke dalam visual, bentuk-bentuk yang akan kita desain ya. Nah, lalu yang berikutnya adalah tentang target audience ya. Memperjelas target audience ya. Pameran ini atau desain ini targetnya untuk siapa? Brand ini untuk siapa? Ya. Misalnya ini contoh Gate Pavilion Indonesia di Frankfurt Book Fair Jerman ya. Waktu itu panitia sengaja mengundang seorang seniman Indonesia yang ahli tentang instalasi bambu, Mas Joko Avianto, untuk mendesain gate-nya ya. Ini gate-nya ya. Kalau kita lihat gate ini dari bambu yang ditekuk-tekuk gitu, seperti dianyam ya, seperti dipecahkan, dipukul-pukul, lalu seperti dijalin satu persatu seperti itu ya. Ini tentu saja dibuat bukan tanpa alasan ya, pasti ada alasan, yaitu mengejar target audience, mengenalkan Indonesia, orang Jerman yang sangat teratur, yang setiap hari lihat bangunan tua, resmi, kayak seperti itu ya. Mindsetnya adalah mindset mechanical gitu, tiba-tiba dihadirkan suatu bambu yang dibuat seperti ini ya. Menurut pengalaman teman-teman yang hadir langsung di acara ini ya, beberapa teman kebetulan ada yang jadi panitia di sana, teman saya ya, semua pengunjung katanya itu tertegun melihat ini ya. Berarti target untuk mengundang orang bisa masuk ke pameran ini berhasil ya. Meskipun Mas Joko Avianto tidak berhasil waktu diterapkan di Jakarta ya, misalnya di acara Asian Games itu banyak yang komplain, tetapi di acara ini dia sungguh sangat berhasil karena target audiensnya orang Jerman, orang Barat, orang Eropa yang datang ke sini ya. Melihat bentuk gate seperti ini terpukau, pasti tertarik ya. Sehingga kita perlu mempelajari nih namanya profiling dari rata-rata konsumen kita ya, target audience kita secara demografik ya, kebiasaannya, behavioral pattern ya, aspirasinya, harapannya seperti apa. Jadi ketika karya ini diterapkan di Indonesia justru mungkin tidak menarik karena sudah biasa orang Indonesia melihat bambu, tidak luar biasa lagi. Tetapi ketika ini dibawa ke Jerman, gate dari Pavilion Indonesia ini sangat sukses waktu di Jerman ya. Jadi kita sebagai desainer harus melihat target audiensnya siapa, sehingga kita bisa membuat keputusan desain kita seperti apa ya. Nah, yang berikutnya market analysis ya, pasarnya ya. Kalau tadi sekedar audiensnya, sekarang pasarnya ya. Nah, ini contoh stand pameran dari produk furniture dari Jogja, namanya Santai, sewaktu pameran di Casa Design Challenge di Jakarta ya. Brand-brand lain memasang produknya ansih, produknya saja ya, produknya dipasang di hias, belakangnya dikasih background dan sebagainya. Tetapi Santai, sebuah merek furniture dari Jogja yang punya kebetulan orang Jerman tapi domisilinya di Jogja. Nah, di sini Santai membuat suatu interaktif ya, pameran yang interaktif ya. Karena tamunya adalah kebanyakan orang kreatif ya, arsitek, desainer, pemerhati desain yang datang ke acara ini, maka dibuatlah suatu keadaan di mana ruang pameran itu ada potongan ya, miniatur dari karyanya, produknya Santai Furniture yang masih polos, dan pengunjung diberi waktu untuk mewarnai dari karya kursi-kursi yang diciptakan oleh Santai Furniture ya. Ini sebagai contoh, Pak Andra Matin, seorang arsitek yang ternama, sedang mewarnai
ya, salah satu furniture, ya, hanya gambar saja dari laser cutting gitu yang nantinya akan ditempel di dinding untuk pameran itu. Dan terbukti ini pengunjung itu banyak yang ingin mencoba, ingin mewarnai dan sebagainya. Jadi, sehingga akhirnya bertanya tentang produk santai itu seperti apa, ya, kualitasnya seperti apa, bisa beli di mana, sehingga audiens ini secara market ini berhasil dianalisis dengan baik oleh tim dari Santai, desainernya Santai, ya. Sehingga stand ini seingat saya mendapat penghargaan sebagai stand favorit, ya, karena yang paling banyak pengunjung ingin mencoba, ya, salah satu stand favorit yang ada di acara tersebut, ya. Jadi market analysis ini sangat penting, ya. Yang berikutnya adalah awareness goal, ya, masih terhadap positioning dari suatu brand, ya, kita juga akan membangun awareness, ya, kesadaran pengunjung, customer terhadap brand kita, ya. Ini sebagai contoh adalah booth-nya Nescafe Dolce Gusto, ya. Nescafe Dolce Gusto ada sebuah merek yang memperkenalkan kopi dalam bentuk instan, ya, mesin tapi kecil gitu, ya. Jadi nanti konsumen bisa mencoba kopi ini dimasukkan ke dalam suatu mesin yang instan, yang harganya tidak terlalu mahal dibandingkan mesin kopi yang ada di kedai-kedai kopi seperti itu, ya. Nah, di sini kan ada ketidakpercayaan bagaimana kopi instan bisa memproduksi kopi berkualitas. Bagaimana sih cara menggunakannya, listriknya habis berapa, satu bulan habis berapa cups misalnya, ya. Di sini ada brand awareness, ya, membangun kesadaran orang bahwa membangun kedekatan, kesadaran orang tentang ini loh cara membuat kopinya seperti ini. Nah, sehingga akhirnya ada upaya dari desainer untuk mencoba memperkenalkan produk Dolce Gusto ini dengan salah satunya misalnya dengan lebih mendekatkan konsumen menggunakan produknya, ya. Ini salah satu contohnya adalah produk Dolce Gusto-nya dibuat seperti bunga, ya, seperti di situ, sehingga orang bisa mengetahui ukuran dari setiap cupnya seperti apa, ya. Untuk membangun awareness goals ini, desainer bisa melakukannya dengan berbagai cara. Itu salah satunya, ya. Yang berikutnya adalah tentang brand personality, ya. Ini juga sangat penting, ya. Sebagai contoh, ini yang sangat terkenal, iklan yang terkenal adalah tentang persaingan antara PC dan Mac, ya, dari Microsoft versus Mac dari Apple, ya. Di sini bisa kita lihat bahwa sebuah brand itu bisa dipersonifikasi atau bisa diorangkan, ya, diibaratkan sebagai orang, ya. Sebagai contoh yang paling terkenal tentu saja ini adalah PC yang diidentik dengan orang berdasi, memakai jas, ya, berkacamata, resmi. Sementara Mac dari Apple cenderung pakai kaos, pakai t-shirt, pakai jeans, pakai sneakers, ya. Sehingga di sini akan membangun personality, ya. Diibaratkan seperti orang. Oh, Mac itu untuk orang profesional, PC itu untuk orang profesional, sedangkan Mac untuk orang di industri kreatif. Misalnya contoh yang paling gampang. Sehingga teman-teman nanti ketika membongkar atau menganalisis sebuah brand, kita bisa contohkan personifikasinya, ya. Kita personalisasi seperti apa kalau brand misalnya merek lain, ya. Kita coba misalnya Yamaha versus Honda misalnya. Kita ibaratkan seperti apa? Oh, Yamaha itu cenderung lebih kencang misalnya, ya. Kita cenderungkan sebagai pembalap misalnya. Sementara Honda yang lebih nyaman, lebih rapi, jalannya santai, mobil seperti keluarga misalnya, ya. Teman-teman nanti bisa menganalisis sendiri. Ini sebagai contoh saja PC versus Mac seperti itu, ya. Jadi ini mendeskripsikan brand, ya, seperti seseorang, ya, itu akan membantu memahami opini dari konsumen, ya,
mendekatkan dirinya konsumen itu dengan sebuah produk. Jadi biasanya orang cenderung kalau mirip dengan saya, maka saya akan membeli produk itu. Ya, lagu ini aku banget ya. Kita sering kan mendengar lagu yang seperti relate gitu ya, memiliki hubungan yang dekat dengan kita. Misalnya kita pernah punya teman di suatu kota ya, di Jogja misalnya, maka lagu yang berkaitan dengan sesuatu di Jogja itu akan relate. Tetapi orang yang tidak pernah hidup di Jogja, tidak pernah kuliah di Jogja, mungkin lagu itu tidak cocok buat dia ya. Dia lebih cocok dengan lagu yang berkaitan dengan Bandung misalnya ya. Sehingga seseorang itu akan relate ya, ketika teman-teman berhasil mendeskripsikan ya, mendeskripsikan suatu brand itu seperti seseorang tertentu, maka orang yang memiliki kesamaan dengan deskripsi itu biasanya akan relate, sehingga dia akan lebih mudah menerima brand itu ya. Lalu yang berikutnya tentang brand voice ya, atau suara apa yang mau disuarakan ya. Sebagai contoh, ini adalah bank itu kan biasanya berbicara secara formal ya, tetapi saya akhir-akhir ini menemukan sebuah booth pameran dari brand Genius ya, yang ternyata itu keluaran dari Bank BTPN ya, dari Bank BTPN. Tetapi di sini adalah cara sebuah produk yang sebenarnya perbankan, tetapi dengan cara baru yang lebih menyasar anak muda. Jadi Bank BTN menyuarakan bahwa Genius ini adalah produk yang digital. Melalui aplikasi kita bisa menggunakannya seperti kartu kredit untuk membeli belanja online di luar negeri misalnya, tapi tanpa harus memiliki kartu kredit. Ya, dengan aplikasi itu kita bisa seperti memiliki kartu kredit ya. Dengan dunia digital itu sangat dimungkinkan. Nah, produk Genius ini sekarang sedang diperkenalkan, sedang disuarakan oleh Bank BTPN ya, dengan seperti mengubah tone suara gitu ya. Bank itu kan biasanya resmi, kepercayaan, tanda tangan dan sebagainya. Sekarang buka rekening itu bisa lewat aplikasi ya. Kita bisa buka rekening lewat aplikasi, verifikasinya cuma video call dan sebagainya. Foto KTP sudah beres ya, tidak perlu antri datang ke bank dan sebagainya. Sehingga ini menyuarakan sesuatu, ada perubahan di Bank BTPN ya. Dan sengaja di brand Genius ini Bank BTPN-nya itu kecil gitu, bahkan nggak ada ya. Saya setiap kali nonton pameran di mall atau di mana-mana, kalau ada booth-nya Genius dari Bank BTPN, selalu Bank BTPN-nya tersembunyi, sengaja disembunyikan seperti ya. Dia ingin menyuarakan ini loh produk baru. Mungkin dia kalau Bank BTPN-nya terlalu besar, orang-orang justru takut untuk mencoba. Tapi dengan fokus pada Genius ini, maka diharapkan konsumen itu lebih dekat ya. Bagaimana suara itu bisa terbentuk dengan teknik menyembunyikan brand aslinya, tapi fokus di anaknya ini, yaitu si Genius. Saya rasa ini langkah yang Genius untuk produk Genius ya. Yang berikutnya kita akan membahas tentang yang terakhir, yaitu tentang tagline ya, tentang tagline. Ini sangat penting ya. Ini sebagai contoh adalah brand dari Jabra ya, sebuah merek speaker atau merek headphone ya. Misalnya ini tagline-nya to make life sound better ya, untuk membuat hidup itu memiliki sound yang lebih baik gitu ya. Nah, brand tagline ini menurut saya sangat penting ya. Kita perlu membaca dan menerjemahkan tagline itu ke dalam visual ya, misalnya ke dalam warna, ke dalam bentuk ya, ke dalam ambience, ke dalam suasana ruang ya. Misalnya Nike slogannya kan just do it ya, lakukan saja, jadi jangan takut-takut ya, mulai dulu untuk mau berolahraga misalnya. Kalau Adidas itu nothing is impossible ya, tidak ada yang tidak mungkin ya. Berarti kan itu akan membuat visualnya itu
berbeda lagi. Kalau Pegadaian misalnya mengatasi masalah tanpa masalah, ya, pasti secara visual nanti akan berbeda lagi. Jadi tagline ini perlu kita catat dan nanti kita visualkan itu seperti apa, sebagai bahan kita untuk memvisualkan seperti apa. Jadi itu saya rasa yang perlu kita bahas untuk kali ini, bahwa intinya brand memang bisa saja terdiri dari logo, terdiri dari warna, terdiri dari bentuk, terdiri dari suasana, terdiri dari tagline, tapi di balik itu semua yang terakhir adalah brand itu tentang apa yang akan berada di benak konsumen. Jadi teman-teman desainer harus bisa menangkap nih, kalau teman-teman mengerjakan project Nike atau Adidas atau McDonald atau Starbucks atau apapun, bakpia patok misalnya, teman-teman harus mencoba masuk ke benak konsumen. Kira-kira apa yang diharapkan ketika brand itu seperti ini, tagline-nya seperti ini, warnanya seperti ini, maka suasana yang harus dibangun itu seperti apa. Ya, ingat sekali lagi, brand bukan sekedar logo, brand bukan sekedar produk, tapi brand adalah hasil akhirnya yang menancap di benak konsumen. Sekian, terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya. Salam kuliah desain.